Selamat datang di Jawa Timur, provinsi dengan segudang harapan generasi emas penerus bangsa. Jelang tahun ajaran baru, para orang tua disibukkan dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tiap tahunnya terus berupaya untuk menyempurnakan proses PPDB menjadi lebih objektif, akuntabel, dan transparan, salah satunya dengan menggelar PPDB secara online. Dalam prosesnya, tahun ini Provinsi Jawa Timur menyediakan 4 jalur penerimaan peserta didik baru, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, dan jalur prestasi. Kebijakan kami di LPMP ini sejak dikeluarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB ini sejak awal sudah kami komunikasikan melalui rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dengan Dinas Kabupaten maupun Kota, kemudian menyepakati bahwa Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota ini nanti akan memberikan pedoman teknis, baik itu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan maupun yang ditandatangani oleh Gubernur Wali Kota. Kalau masalah online ini sebenarnya tidak hanya melulu karena pandemi ini, tetapi tentunya akan lebih transparan, lebih terbuka. Karena setiap perkembangan posisi pendaftaran siswa-siswa kita ini kan setiap saat bisa diakses. Cara pendaftarannya mudah, tidak harus datang ke sekolah. Kemudian juga perkembangan posisinya dia juga bisa memantau kapan saja. Di tengah suasana pandemi, proses penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD sesuai dengan Peraturan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur digelar mulai tanggal 31 Mei hingga 10 Juni, baik untuk jalur perpindahan tugas, afirmasi, dan jalur zonasi. Alhamdulillah kita nggak ada kendala, memang server juga mencukupi, kemudian wali murid juga paham bahwa untuk PPDB tahun 2021 itu jalur melalui daring, sehingga alhamdulillah dari proses awal sampai sekarang memang ada beberapa yang ke sekolah karena memang betul kesulitan dalam mengakses terkait dengan PPDB. Mungkin jaringan di rumah tidak punya sehingga minta tolong ke sekolahan seperti itu. Dan itu ada beberapa memang. Kita siap untuk membantu pelayanan sehingga ini teman-teman juga membantu untuk memfasilitasi wali murid yang memang kebetulan tidak bisa mengakses dari rumah secara daring. Untuk jenjang sekolah menengah pertama, proses penerimaan peserta didik baru dari jenjang sekolah dasar ke sekolah menengah pertama berjalan relatif cukup lancar dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan segala persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi insya Allah tahun ini sesuai pagu, kita insya Allah akan menerima pagu kita setiap kelas nanti 32. Kuota SMP Negeri 1 insya Allah maksimum 11 rombel sesuai dengan ketentuan dan satu kelasnya 32 siswa. Di lobi tengah itu sudah menyiapkan petugas untuk membantu putra-putri kita yang kurang beruntung, yaitu sampai ngeprint, sampai memilih, sampai ini pilihannya di mana, bukan pilihan di SMP 1 saja. Sekolah menengah atas menjadi jenjang terakhir dari program wajib belajar 12 tahun pemerintah. Tak berbeda dengan jenjang lainnya, PPDB di jenjang menengah atas ini pun menggunakan sistem online mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga proses pendaftaran dan pendataan ulang. Kalau kita bicara tentang antusiasme masyarakat, seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau di wilayah kami di Sidoarjo sangat tinggi bahkan itu kan. Sehingga meskipun dalam kondisi pandemi, aplikasi sudah disiapkan, kemudian helpdesk dalam kepanitiaan di provinsi pun juga sudah disiapkan. Kehadiran masyarakat ke sekolah juga relatif tinggi saya pikir. Tapi kami juga sudah menyiapkan petugas untuk memberikan informasi yang cukup tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu setiap hari. Kami menerima satu rombongan belajarnya 32 siswa pagunya yang ditetapkan oleh provinsi itu, tapi antusiasme masyarakat jauh melebihi itu. Mungkin karena jumlah penduduk Sidoarjo yang cukup banyak, sementara SMA negerinya ada 12 ditambah dengan SMA negeri olahraga 1 gitu kan ya.
Jawa Timur, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, melalui perangkat pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para orang tua melalui implementasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang mengatur penerimaan peserta didik berbasis zonasi. Alhamdulillah, seperti tahun kemarin, kita melakukan PPDB tidak jauh beda dengan tahun yang kemarin. Setelah kita lakukan beberapa evaluasi ya terkait dengan ketentuan yang sudah berlaku, pemerintah Kota Surabaya merespon sebagaimana Permendikbud tersebut, zonasi 50% minimal, kemudian afirmasi, kemudian prestasi, kemudian perpindahan tugas. Kita mendasarkan kepada Permendikbud tersebut. Jadi begitu turun Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kami langsung menindaklanjuti dengan menyusun peraturan gubernur. Dan peraturan gubernur yang kami susun, kami dasarkan kepada hasil evaluasi PPDB tahun-tahun sebelumnya, sehingga insya Allah petunjuk teknis yang dilaksanakan di Jawa Timur sudah mengakomodir berbagai kepentingan. Meskipun saya yakin masih ada beberapa hal yang ke depan perlu dievaluasi kembali. Kedepan, penerimaan peserta didik baru diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di tiap sekolah dan mencetak generasi emas penerus bangsa.